Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afwanna wa afil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'adha alaina wa ala auladina wa dhurriyyatina wa talamudina li barakatihi fid dharaini. Amin. Ingkang kawula hormati urus amir mushola Langgan Darussalam saya bermawon tanpa terkecuali engkang boten saged kawula sebat setunggal-tunggal tanpa mengurangi rasa hormat kawula dumateng panjenengan sedaya ingkang kawula hormati sedaya ibu-ibu jamaah Langgan Darussalam ingkang berkesempatan hadir wonten wekdal sonten punika dan seluruh siswi kelas 6 Indoterapi Putri yang sedang melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan sore ini melaksanakan kegiatan Safari Ramadan. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas yang positif yang insya Allah akan rutin kita laksanakan setiap tahunnya, yaitu Safari Ramadan. Dan kebetulan sore hari ini kita semuanya berada di Langgar Darussalam. Kami atas nama Indoterapi Putri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu Langgar Darussalam yang sudah memberikan fasilitas tempat kepada kami untuk melaksanakan kegiatan Safari Ramadan ini. Anak-anakku sekalian, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Bahkan perintah puasa Ramadan itu juga merupakan perintah yang sangat istimewa. Sedaya napa ingkang dipun perintahaken kalian Allah Subhanahu wa taala sampun kula lan panjenengan sedaya niki dipun turunaken kalian Allah wonten ing bumi. Jadi kabeh perintah sing diperintah Gusti Allah nanggone menungso iku dikekno diturunno nang gone bumi, kecuali sholat
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak di bumi diberikan, tetapi di sebuah tempat yang istimewa yang bernama Sidratul Muntaha diberikan kepada Nabi Muhammad pada saat melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian puasa juga merupakan perintah yang sangat istimewa. Meskipun puasa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi, tapi ganjaran ini meluai perintah-perintah sekalian. Di dalam hadis qudsi dijelaskan kullu amali bani Adam lahu. Kabeh amal ibadahe anak putu Nabi Adam iku kedune anak putu Nabi Adam. Illa shauma, kecuali poso. Fa innahu li, nek poso iku gawe aku. Wa ana ajizibi, dan aku dhewe sing bakal ngowahi balasane poso iku mau. Ya berarti kalau dilihat dari sisi pahalanya, keistimewaan pahalanya, tidak ada yang bisa mengalahkan pahalanya puasa. Kayak sodako misalnya, saran sodako sakmini, sodako 50.000 kok balesannya sakmini. Sodako 100.000 balesannya sakmini. Sholat 2 rakaat balesannya sakmini. Haji balesannya sakmini. Semuanya ada ukurannya. Tapi nek kapan puasa, nek kapan poso, Allah sendiri yang akan memberikan balasan. Fa inna huli wa ana ajzibihi. Poso itu digawe aku, terus aku dewi sing bakal ngekei balasannya. Artinya balasan ibadah puasa ini berarti jauh lebih besar. Tidak ada yang tahu, dilipat gandakan, karena yang akan memberikan balasannya secara langsung adalah Allah. Sama dengan ini, misalnya ada orang yang kaya yang biasa pada bulan Ramadan itu selalu ngasih hadiah kepada para jamaah yang sergap jamaah di masjidnya. Misalnya kalau sekarang yang lagi viral di TikTok, ya, di sosial media itu, di bunga itu disebayat ada yang namanya kaji tauhid. Kalau mau terawih di sana, kalau mau jamaah subuh di sana, itu mesti nanti dapat hadiah. Kadang setiap jamaah itu dikasih uang 30.000, kadang 50.000, kadang langsung sarung Taibu Adimor atau Atlas. Kaji Tauhid berpesan kepada para takmir masjidnya, engko sing melok jamaah nang kene, entah itu tarawih atau jamaah subuh, sing melok ngaji bareng, kok nek ono sarung. Sarung iki sak siapno, Adimor nang sebelah kono, Atlas nang sebelah kono. Duit barang 50.000, engko 50.000. Dia kadang 30.000. Kecuali kecuali kok wong sing tak kenal, orang-orang khusus, orang-orang tertentu, iku aku dhewe sing ngekeki. Nah, nek kapan aku dhewe sing ngekeki, bukan para takmirnya, bukan para pengurusnya, aku dhewe sing ngekeki, maka bisa dipastikan sing dikek itu jelas luwe gede, luwe akeh, luwe istimewa. Nek kapan umumnya jamaah yang lain itu dikasih sarung Adimor, tapi nek kapan tamu khusus beliau sendiri kayak BHS. Iya, ini cerita lucu juga. Pak Agus itu punya adiknya Pak Agus ini sergap rajin ikut jamaah terawih di situ dan jamaah subuh di situ, karena yang saya oleh iya, apa itu kan motivasi untuk anak-anak biar lebih semangat untuk ibadah. Engko nek kapan tamu istimewaku, ojo sampean sing ngekeki, aku dhewe sing ngekeki. Berarti ngekeki luwe akeh. Demikian halnya dengan puasa.
puasa itu hak prerogatifnya Allah, yang pahalanya Allah sendiri yang akan memberikan kepada hamba yang berpuasa tersebut. Satu kebaikan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, yudha'af lahul hasanatu bi asyri amsalha ila sab'ati mi'atin dhifin. Dilipat gandakan satu kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Maka dilipat-lipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Ya kapan dilakoni nongolin sebelumnya bulan poso. Tapi ini kapan nongolin jawabannya bulan poso ya siji dipun siji. Cuman ketika bulan puasa ini diistimewakan. Kalau sholat tadi itu perintah yang tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala di bumi. Gak jika Gusti Allah nongolin bumi, tapi makhluk yang ada di bumi yang berubah yang bernama Nabi Muhammad ini yang dipanggil ke sana untuk mengambil perintah sholat itu, karena sholat itu istimewa dari sisi perintahnya, dari sisi barangnya. Jadi ini dari sisi barangnya perintahnya itu sholat sing istimewa, karena semua perintah agama diturunkan di dunia kecuali sholat nggak diturunkan di dunia, tapi makhluk yang ada di dunia ini disuruh ngambil ke sana Sidratul Muntaha. Tapi ini adalah dilihat dari sisi balasannya pahalanya, gono sing bisa ngalano puasa. Maka kita harus bersyukur. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada tahun ini kita semuanya bisa melaksanakan puasa tanpa halangan satu apapun. Kemarin tetangga-tetangga kita juga banyak yang merencanakan puasa di tahun ini. Aku mau poso, insya Allah tak tutup no poso, saulan ngotot. Mengenai poso aku bakal masak ini. Ternyata Allah berkehendak lain. Ada yang tidak bisa puasa karena sakit, ada yang memang sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang memiliki nikmat kesehatan dan kesempatan ini, hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh jenis amal ibadah di bulan Ramadan ini sekuat tenaga. Bukan cuma puasa, menahan haus dan lapar, tapi semuanya coba dilakukan sekuat tenaga. Yang biasanya jarang sekali membaca Al-Quran seminggu sekali, sekarang rutin setiap hari baca Al-Quran. Itu harus meramaikan musola, meramaikan masjid. Saat ini kok ditinggali kondisi masjid dan musola itu memprihatinkan, memprihatinkan. Nek zaman kalau saya alit, waktu saya masih kecil, kita campur bahasa ini nggak apa-apa ya. Soalnya ada ibu, jadi Pak Agus pakai bahasa Jawa juga. Nek zaman kalau saya alit, niku kata sangat lari-lari alit, akeh ada cilik sing bodoh ngeramekno musola, ngeramekno masjid, royoan nik kepingin tadarusan, kepingin maca Quran nggone mik, wis oleh sak bagian sak puteran senenge luar biasa. Terus cerita nang kanca-kancane. Kondol nang wong tuane, Pak, Bu, aku mau ngaji nang masjid. Nok mik, aku mang kekeki mik. Soalnya enggak terus ada suara aku nang musola itu. Nang masjid, mas speaker masjid mah enggak terus ya. Itu senengnya luar biasa. Akeh arek-arek sing tadarusan masih yo zaman dulu itu jarang ono jajane. Sekarang terbalik. Saiki akeh jajane. Kalau di tempat saya, oleh Pak Agus di Bunga sana itu
Bukan hanya masjid, bahkan langgar musola itu jajannya itu akeh, macam-macam. Padahal dari pemerintah desanya dan pengurus takmirnya tidak membuat edaran untuk meminta sumbangan nasi, takjil, jajan yang ditaruh di masjid atau musola, enggak, tapi wong akeh seru sing ngekei jajan. Tapi jarang sekali terlihat anak kecil atau remaja yang ikut tadarusan situ. Sing melok ngaji itu tua-tua. Sing nek kapan ngaji nganggo kacamata terus taruh dalam kadang ngangge senter bareng-bareng. Kalau ditinggalin itu prihatin. Jadi Pak Agus itu kalau ikut tadarusan oleh masjid desa Pak Agus, itu paling nom dewi. paling enom dewi. Bahkan saya malu kenapa? Malu karena duet dengan mertua. Jadi mertua Pak Agus yang sudah sepuh itu ikut tadarusan ngaji di situ, saya juga ikut. Jadi isin karo wong liya seolah-olah duet karo mantune kan gitu ya. Lah nyari yang lain, nyari teman-teman yang lain, remaja yang lain, apalagi anak kecil yang lain itu sulit. Dicari di masjid itu sulit. Kalau nyari mereka di warung wifi sambil HP-nya miring dan padam. Tapi nih dari arek cilik, arek remaja deres tadarus Al-Quran di bulan Ramadan di masjid atau musola itu sudah sangat jarang. Entah apa, padahal jajan itu banyak. Apakah karena kurang bisa ngaji sehingga nanti malu kalau belepotan salah ngaji di mic didengarkan sama orang satu desa atau bagaimana, juga kurang tahu. Nah, mari kita semuanya yang masih muda-muda ini, yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memakmurkan masjid dan musola kita di bulan Ramadan ini dengan ikut tadarus Al-Quran. Jajannya yang akeh kan ya, pulang kadang-kadang bisa membawa 2-3 porsi, gara-gara nggak ada yang ikut ngaji lagi. Monggo Bu, ibu-ibu sampun masak sedaya iki. Oh sampun, alhamdulillah. Maju sedikit biar ibu-ibunya bisa masuk di dalam. Berarti pun mateng sedaya nggih. Oh sampun, siap, berarti nanti pulang dari sini langsung disantap bersama. Nopo Bu ya? Nek bulan Ramadan iku kok malah blonjo niku kelas kata. Padahal kan poso. Apa? Kalau dibandingkan hari-hari biasa sih belanja ini bulan Ramadan buat kebutuhan buka dan sahur itu kok jauh lebih banyak habisnya daripada hari-hari biasa. Padahal kan dia poso. Apa kira-kira alasannya? Mulai serba larang Pak. Pokoknya akhir poso itu sembarang serba mudah. Mulai are-are, kalau are itu nggak mau Pak, kalau makan buka biasa-biasa saja, menunya harus istimewa. Soalnya sudah seharian puasa, lapar, haus, terus kemudian dikasih makanan buka yang biasa-biasa saja, itu nanti kurang selera gitu kan. Diistimewakan berarti insya Allah ibu-ibu sedaya niki sing biasa nyiapno, masakno, bidang buka puasa kali sahur keluarga itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Jadi misalnya kebetulan panjenengan itu sedang berhalangan tidak bisa puasa pada hari itu, tapi karena panjenengan itu wis
dari jam 1 siang tadi atau jam 2 siang tadi sudah ibu luar biasa bukan namanya dapur untuk masak nyiapno yang istimewa untuk bukannya keluarga, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahalanya keluarga masing kosong dua. Amin ya rabbal alamin. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad SAW dakwakan man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Sapa wong sing masakno nyiapno panganane wong sing poso kana lahu mislu ajrihi. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Maka orang tadi itu akan mendapatkan pahala yang sama setara dengan pahalanya orang yang berpuasa sing dimasak itu mau, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa saja. Artinya nek kapan jenengan iku nggih poso terus yo masak-masak repot untuk menyiapkan buka puasa keluarganya tadi itu, jadi kan berarti dapat dua pahala. Satu pahalanya orang yang berpuasa, yang kedua pahala menyiapkan makanan iku wau sing padha karo pahalane wong sing poso. Berarti oleh double. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, sedherek-sedherek ingkang kawula hormati, kula lan panjenengan sedaya menika khususnya di bulan Ramadan ini merupakan cermin bagi saudara kita sesama muslim. Nabi Muhammad SAW iku nate dawuh, al-mukmin mir'atu akhi. Wong mukmin iku sasat koyo kaca cermin kanggo dulure mukmin. Kula lan panjenengan sedaya menika dados cermin, kaca cermin untuk saudara kita sesama muslim seperti ini. Dengan sekarang kalau tanya sama nggak ada cermin dengan beliau, nggak ada kaca bu, nggak ada. Tujuannya ngoco itu apa? Ya, hingga kok ayu, ben pedani rotola, ben hijauane, ketok abal, peningkatannya bukan beliau, ben kelan ini pas, ini gak nyising. Gak lusuk, gak kusut pakaiannya, pantes dan siap untuk keluar dengan penampilan yang paripurna. Lama dan gitu. Tujuannya gak ada kocok itu kan modal. Dan Nabi Muhammad itu dakwakan Bapak Ibu, al-mukmin mir'atu akhi. Wong mukmin iku dadi kaca cermin kanggo dulure dhewe. Artinya apa? Kita ini memiliki kewajiban menjadi cermin yang diharuskan untuk menyempurnakan, menasehati, mengingatkan kepada saudara kita sesama muslim, khususnya di bulan Ramadan. Jadi ini kapan wonten koncone, wonten tonggone, wonten keluargane sing boten sae kelampai, maka wajib untuk diingatkan. Waya poso dadakan ana sing meting rano di warung kopi kalau jedul. Ya. Ada warung kopi ini gak ditutup separuh yang harus dimanin kan. Mau diterang-terangan. Kulo wingi niku ningali HP. Pengen TikTok, kalau ini kan senengannya buka TikTok ya arek. Pengen TikTok niku wonten video, wonten arek Joko kali sing awan-awan terang-terangan mangan sekul tenggene pinggir kolam. Jadi orang arek remaja lurus sing terang-terangan wae poso niku mangan nang pinggir kolam di tempat umum. Kados tenggene alun-alun kan nopo.
Wah, akhirnya disenangi yang ada. Sampai orang sing tempeleng barang. Nah, yang tempeleng itu bukan saya. Tapi kalau banyak mengingatkan, ditegur, tak masalah. Ya, artinya itu punya kewajiban. Kalau ada hal yang seperti itu dan itu salah karena itu dilakukan di bulan Ramadan, maka kita sebagai saudara sesama muslim ini wajib untuk mengingatkan. Betul terus, jangan wong butuh apa-apa ya. Butuh anakku, butuh dulurku, butuh familiku. Iya. Oh, ini berarti senang ada ya. Ada kita dapat soleh. Saya mendidik bakal sedang ngaji. Itu wajib ya. Wajib untuk diingat. Kamanaita antum si fakihan munadiran Bughairi ana'in wa jununun. Itu wau kodimah pendahuluan kita beli kegiatan sama di Ramadan. Makin kalau lanjutkan ngaos sing biasanya kalau ini dibuat lampai kalian lari-lari langsung begini setelah ngaos alamat. Kamanaita arep-arep sapa sira. Karena dilihat tingkatnya. Kamanaita nanging sapa sira arep-arep sapa sira antum sia yen dadi sapa sira faqihan wong kang ahli fikih, munadiron terkang ahli bicara, ahli berdebat, ahli berargumen. Bighairi anain tabini, bighairi anain kelawan tanpa kangelan, wal jununu halim utawi gendeng gila gahwaras fununun iku macem-macem iku warna-warna. Artosé mengko wonten tiyang itu kepengin dados tiyang sing alim. Memiliki alim dalam babagan ilmu fikih. Ana wong sing pengin dadi wong sing alim, sing pinter, sing ahli debat, sing ahli berargumen, tapi boten purun kangelan belajar. Itu juga berarti termasuk dalam kategori orang yang gila. Orang yang gila. Jadi wong sing gila, wong sing gendeng itu boten yang sing mlaku turun dalan kan nggo kelambi tok itu boten. Ana wong sing kepengin pinter, kepengin alim, kepengin dadi kiai, kepengin dadi guru, tapi nggak mau belajar. Itu juga termasuk contoh dari orang yang gila. Ya harus belajar, khususnya anak-anak ini dalam masa-masa belajar. Kudu sergap belajar supaya nanti jadi orang yang berguna, sukses, memiliki ilmu yang bermanfaat, bisa mengangkat derajatnya orang tua, derajatnya keluarga. Walaisa lan ana iktisabul mali apa ngasilaken bondo guna masyakotin iku tanpa anane kangelan tahakkuluha apa bedari masyakot. Gak ana critane wong sing kepengin duwe bondo sing akeh, duwe akeh terus gak kangelan itu kono cerita. Artinya semua orang itu pasti memiliki usahanya masing-masing. Kono ceritanya wong sukses koyo ceritanya sing di awal tadi saya ceritakan kepada anak. Kono ceritanya wong sing sukses koyo Kaji Solihron misalnya. Atau kono ceritanya wong sukses koyo kaji iki terus gak kangelan, tidak ada. Semuanya pasti mengalami yang namanya kangel. Meskipun rezeki ini sampun dipun
Akhir kalian Allah tapi sedoyo itu wajib kangelan, wajib usaha. Para ulama ndawuhaken hari jada faunzil alaika rizqo. Oh bano tanganmu gerako. Engko nek kapan awakmu gelem obah, gelem gerak, gelem usaha, faunzil alaika rizqo. Bakal diwehi rezeki kali Gusti. Ya kalau ceritanya wong berpangku tangan, temu buai di rumah, terus di moro dewi, gimana ceritanya? Gelimbang, no oma turu, menjadi beban keluarga. Kalau bulanan HP, terus mau duit, moro dewi, mau ngeteri duit sak koper di rumah. Ya bagaimana ceritanya kata semuanya harus ada usaha. Yang penting itu aslinya usaha, karena itu perintah dari Allah. Ini Al-Quran ini pun jelas. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nek kapan ibadah sholat wis dirampungno, sampean wis mari ibadah. Wis rampung kabeh ibadah. Fantashiru fil ardi. Langsung menyebar ke seluruh penjuru bumi, wabtaghu min fadlillah. Dole ono fadole rezekine Gusti Allah dengan cara bekerja. Meskipun kadang-kadang rezeki itu dugine boten saking usaha kita tadi. Tapi pokoknya gawe itu usaha. Senajan kadang-kadang rezeki itu tekone boten dugi usaha niku yang sedang kita usahakan tadi. Kalau nggak ada cerita kalau ini nggak ada konco jenenge Mahmud, bukan Pak Abdul Mahmud. Nggak ada konco jenenge Mahmud, arek Tuban. Mahmud niki sak mantune dugi pondok mantuk, tenggerian itu usaha damel kerupuk. Kerupuk ini tuh kerupuk non kolesterol itu goreng lagi pasir. Nah, Mahmud iki wae jenenge wis kadung dugi pondok ada pedoman cekelan hariyat dan fauzil alaika rizqi wae. Niku piyambake siji dina niku tawaf. Sebenarnya tawaf nggih. Tawaf keliling kider kene pasar nawakno kerupuke. Jadi betul kerupuk sak ngoten lho di cangkel tengene penjake pokoke melas ru. Kali sarungan, kali kaos terus putih itu miring ngoten niku. Nah, niku keliling nang pasar betul kerupuk. Gorengan pasar niku ditawakno tengene warung-warung dan pasar. Sedaya ditawani. Karepe dititipi atau sing pengen tumbas kerupuk iki mono. Angger warung sing tengene pasar dititipi kerupuk niku jawabane sami sedaya. Ngapunten Pak, ngapunten. Pun kata sing dititip kerupuk tengene kan. Nah, jenengan tingali. Niki lah kerupuk titipane tiang-tiang itu kasih kata. Kalau pun gak ada langganan, ngapunten sampai katok Bapak Ibu. Sampai katok pegel keliling ini pasar niku wau luwe sak wadah wae lho mboten payu, mboten wonten sing tumbas, mboten wonten sing purut dititipi, aja kok kae tumbas, dititipi niku lho, gak gelem. Karena pun gak ada langganan sebenarnya. Akhirnya seolah-olah Mahmud ini waktu putus asa. Kok ngene kok tiba nyambut gawe sampai keringet itu besar sampai tembus katok. Iya, kok ngene ya sore nyambut gawe. Ada kapan dina iki gak payu terus ya opo. Anak itu pengen jajan terus ya opo. Wis akhirnya hati ini gede kok. Mahmud itu mboten purun putus asa. Soalnya kalau putus asa bakal medhot rahmate Gusti Allah.
Artinya dikecewakan. Ya Allah Gusti, kula pun nglampahi perintah panjenengan. Terus panjenengan itu dikekek usaha. Kula wis usaha. Pokoknya kula pun keliling usaha nawan-nawan kerupuk. Soal payu mboten payu wis niku urusane panjenengan. Pokoknya kula pun nglampahi perintah sing berupa usaha. Wis tak mantuk mawon. Kula tak mantuk wis wayahe mulih Agus siram film. Pas mantuk niku Bapak Ibu. Saat dulu iki mlebet kene griya. Ngarepe omahe niku kok ana mobil pickup. Mobil pickup itu ngangkuti kerupuk sing dugi jero griyane mangkon itu sampai karung-karungan. Duh. Mobil sapa iki? Kok ana kerupuk tuwa di motor ngene. Pickup ini apa dikunci ya apa ini? Akhirnya terus Mahmud tadi masuk ke dalam rumah. Tanya sama istrinya, takut, "Dek, ono apa, Dek? Kerupuk kok digawa kabeh iki?" Akhirnya istrinya Mahmud itu sanjang kali Mahmud. Nggih, Bang. Nggih, Bang. Nggih, Bi, Bang. Alhamdulillah niki kok godhok wonten tiyang niku borok kepengin kerupuk non kolesterol didamel acara dengan durian. Nah ini ditubas doyo. Kirang karung niku ditubas doyo. Akhirnya Mahmud itu terus lenger kan. Ya. Tiba aku mau usaha towak keliling meter ning pasar itu ora sing tuku belas. Lah sing kamare omah kok malah diparani uang. Berarti rezeki itu kadang tekone bukan dari usaha yang sedang kita lakukan di luar tadi. Misalnya kalau saged dijaluk kan yang jauh Gusti nang lapo sampeyan kok ngomong kula ade keliling pasar barang iki lho lapo lan ngoten nggih. Kalau misalnya saged dijaluk iki nang lapo aku mangane keliling pasar barang mider pasar barang awakno kerupuk nang wong ngono sing tuku nek nyatane nang ngene omah kae bakal diparani wong lho terus lapo. Ya mboten saged ngoten. Soale Gusti Allah niku perintahe dikengken usaha. Harik yada fa'unzil alaika rizqan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi waqtahu min fadlillah wa laysa iktisabul mali guna masyaqqatil tahammul fal ilmu kaifa yakunu. Niku soal babagan barang dunya materi. Bagaimana dengan soal ilmu kita harus wonten iku Bapak. Kudu wonten usaha. Yang penting itu wonten usaha. Nah, ketika kita sudah melakukan usaha, kita ini juga harus pandai-pandai untuk ngeriset, mencari tahu. Sakit dengan cara ilmu ekonomi, dengan cara manual kira-kira kebutuhan masyarakatmu, desamu, toko-toko sekitar ini opo kira-kira kebutuhan, atau risetnya itu melalui istiqoroh usaha dengan tanya-tanya kepada orang yang lebih tahu. Ini cerita malih, kalau nak cerita malih gitu, teman-teman, gitu. Tenanglah Bu, umpur mantan kok. Mungkin mantu kan langsung kerja gitu. Boten buku mantan iki ngompor lagi. Ya nggih. Nah, niku kan cerita malih lucu. Niku kan yo lumayan lucu. Niki wonten cerita malih soal usaha itu sing lucu. Kula niku gak ada kanca. Sing riyin niku saran-saran kali kula mucal tengene Madura. Terus samakin pun mantuk. Dan Jawa mriki samakin iku dados tiyang banyak. Yang baik itu Bapak Ibu gak ada toko kelontong, toko sembako, warisan tiang sepai. Tapi toko ini sepi.
Boten wonten tiyang tumbas belas. Akhirnya nek kulaan-kulaan ngoten kadang-kadang sering disukaken tiyang-tiyang. Sepi seru toko. Akhirnya siji dino rencana kula niki mau sowan dhateng salah setunggalipun yang alim. Kita ngerti sampean nanggone omah usahae apa nak? Kula buka toko Pak Yai. Tokone sampean rame ta sepi? Sepi seru Pak Yai. Kula niku nek nunggu itu kula niku sampai ngantuk-ngantuk. Dino niku tiyang tumbas niku kayak setunggal. Kadang boten belas. Padahal nggih cara barang-barang sembako segala macam itu lengkap. Jadi kiai ini kuwi ngeten. Sik tak delok ya. Sik tak delok. Oh sampean iki asline ngono gak tapi cocok dodolan sembako. Cocoke sampean dodol pakaian, sandangan. Nah, itu insyaallah kok rezekine ono. Akhirnya rencana kula niku terus takut. Lah terus dadi Yai. Kula niku pun kadung blojo sampeyan kakae. Toko niki pun warisan. Barang-barang sing terlebet toko niku pun kata seru. Jadi total itu wis puluhan juta. Terus budi masalah kula ganti dodolan klambi, pakaian, kerudung, sarung. Nah, kamu mau cara narik rezeki niku ngene. Awakmu tuku beberapa helai pakaian, siji, loro, tuku sarung, tuku baju, mana ya? Terus engkau centel nono, di tokomu, centel di tokomu, dolen, sing sebelah satu jompo, supaya uang ketok, nih kapan awakmu tuh di samping dodolan sembako, ya dodolan pakaian barang, diturut kali yang baik, tumbas kelambi takwa setunggal, kali sarung setunggal. Dicendel apa gini, nanti itu kuning apa? Lah, sama kuning nempel niku bapak ibu. Sepanjang sedoyo niku kersane Gusti Allah lagi. Sama kuning dicendel itu terus tiang itu mulai tumbas. Bersama tiga ya, dodolan pakaian barang mas ya. Oh nggih. Nah modele kayak kuwi, modele kata. Di situ tengene HP, sakniki lah ngoten sih. Wis gak perlu nggih barang itu di situ nang HP, etalasenya itu ada di HP. Silakan cek keranjang kuning kan niki. Padahal kan kuwi barang iki seolah-olah dodolan sembarang kali ono, palu gajah, apalagi rumah belanja kan gitu nggih. Terus kadang niki modele warnane di situ. Oh, itu lo pesen. Sing bahane kados ngeten nggih. Tapi warnane niki terus ukuranane niki dikata sing pesen. Di samping keset baju nggih warna sing tumbas minyak, tumbas gula, tumbas tepung dan lain sebagainya. Semakin hari semakin ramai, pokoknya semakin ramai, kemudian direnovasi, dicat, dirapihi, ya alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Ternyata ngoten iki. Kadang pun usaha pun digerakno awake tapi nggih butuh riset juga. Kira-kira iki wis usaha tapi kok sing pancet ngene kok gak ono peningkatan belas iki kira-kira opo ya? Di mana letak kelirunya atau kesalahannya itu? Dipun bagus. Fal ilmu mongko utawi ilmu kaifa iku hale kaya apa yakunu dimenur apa ilmu. Demikian juga ilmu. Kalau urusan dunia saja harus diusahakan seperti itu, lebih-lebih soal ilmu. Harus belajar yang lebih giat supaya mendapatkan ilmu. Pak nek boten lagi belajar terus pundi saged ta? Nggih saged mawon nek kapan jenengan iku tiyang sing dipun kersakaken kaliyan Allah terus ahlul ilmi wali gajah ikulan duni wafila duni wafi. Memang wonten beberapa tiang itu sing tanpa usaha belajar itu
Bisa pinter-pinter dhewe ngoten nggih wonten. Jenenge ilmu laduni. Ilmu ladun kata cerita. Tapi ngoten niku nggih boten saged ditiru. Boten saged lalu ada rencana kesempatan itu di kata riyen nenggale pondok itu ketinggalan bukan nanti belajar dolanan tok. Tapi mulai dari wong alim, kiai, pinter, wonten sing ketinggalan turu wae. Tapi pas waktu wae setoran tiba-tiba wonten itu mungkin nggih ilmu laduni kuwi sing dipun. Tapi boten saged ditiru. Soalnya wonten niku boten kabeh tiyang. Makom kula kali panjenengan sedaya nggih makom kasab. Makom usaha. Nek gak usaha ya gak berhasil. Nek gak nyambut gawe ya gak duwe. Nek gak belajar ya gak Idza tama nalikane wis sempurna aklul mar'i apa akale wong suwiji. Kala mongko keji kalamuhu apa gunemane almar'i. Terus dawuhe Syekh Az-Zarnuji wonten ngene siliran ala menika nekaman wong iku akale wis sempurna. Mesti omongane irit. Wong nekaman sempurna akale mesti gak akeh-akeh omongannya didik ngomong sak perlune ngoten mawon. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sapa wonge sing iman kelawan Allah lan iman kelawan hari akhir hari kiamat, maka sebaiknya dia berbicara yang baik, atau kalau nggak bisa berbicara yang baik, ya lebih baik dia. Berarti uang itu yang apa? Sempurna akale, ngomongnya ini nggak akan kayak orang. Sampai nek kan duwe kanca ngomongnya akeh, gitu bos. Ngomong ono gunane, ngomong kayak koyo radio bujat. Model wis koyo lecet ngono iki. Cek. Itu berarti sempur akal itu dari sempurna. Mbak penceramah kiai-kiai kok omongannya kok akeh ya? Akeh soalnya wonten perlune. Lepas ngaji mawon ngoten iki. Lepas wae ceramah mawon ngomongnya akeh. Soalnya wonten perlu nih, tapi ini pas boten wae ceramah, boten wae ngaji, ya ngomong sak perlu mawon. Soalnya setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, setiap hurufnya nanti itu akan ada hisabnya. Gitu. Makanya ngomong sak perlu mawon. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Seapi-api ucapan itu adalah ucapan yang sedikit tapi sudah bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Gak perlu agak-agak omong tidak perlu. Soalnya kadang-kadang tiang itu baru semerap dari omongannya tadi itu akan bisa menimbulkan beberapa masalah, menyakiti hati orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Waikin lan yakinakenno sapa sira bihungkil mar'i kelawan bojone wong suwiji ingkana lamnono sapa almar'u muktiron iku wong kang ngakeaken guna. Bisa mencap ngoten mawon nek kapan ana wong kok omongane akeh, gunungane akeh, ora ada dikata ribet. Ngoten mawon. Luwih enak itu wis sak perlune ngoten mawon. Lagi seperlunya saja.
Yakutu bakal mati al-fata sopo pemuda min asrotin saking kepleset min lisani saking lesani al-fata. Kebanyakan orang, seorang pemuda bisa terpeleset dan akhirnya meninggal dunia karena salah ucap. Akeh wong sing salah ngomong, salah ucap sampai kemudian menjadikan celaka dirinya sendiri. Namun ada contoh lagi, gara-gara sak seretanai kepreset lisani dan memang tidak terimai orang lain, banyak orang yang kemudian mencelakakan dirinya sendiri. Maka yang lebih baik, yang lebih bagus adalah ngomong sebelumnya saja. Min husni Islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Dipun pikir malih, dipun angen-angen malih, mereka kan pancen kalau gunane, kalau manfaatnya, mending gak usah dilakoni. Mending gak usah dilakoni. Tapi ini kalau sekiranya mau manfaatnya, mau bergunane, terus ngiling no kancane menjadi wau, maka bisa dilakukan. Walaisa lan ora ono apa kelakuan yang mungkin itu bakal mati almarhum sapa wong suwiji min asratil rizqi saking kepleset sikil. Min asratil rizqi saking kepleset sikil. Tidak meninggal dunia karena tergelincirnya kakinya, tidak celaka karena tergelincirnya kakinya, tapi lebih banyak celaka bahkan sampai bisa meninggal dunia karena salah dalam ucapan. Bila saking mereka berbapak terus yang gak tahu mati, monggo kita terutama organisasi Ramadan mereka itu menjadi sebenarnya. Bukan kok namun oso saking makan dan minum saja, tapi benar-benar semuanya berpuasa, makannya juga puasa, tidak melihat hal-hal yang dilarang itu dilihat. Mulutnya berpuasa dari berbicara yang tidak baik, berbicara yang buruk, yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Anggota tubuh semuanya berpuasa, pikirannya puasa, hatinya puasa, nggak sampai punya orang yang jelek dengan orang lain. Sama lah sering ningali kadang-kadang orang yang poso, mau ngerasani terus mari lebih gitu, poso, engkau aja mari buka, pesan kan enggak ya? Ya masih aku mari buka ya tetap boleh ngerasani ya sendiri. Poso aja ngerasani. Maksudnya apa? Berarti puasa itu semuanya. Kalau sudah berhasil berpuasa dari makanan dan minuman, kita tingkatkan lagi, coba ditingkatkan lagi. Berpuasa jadi tidak membuncing orang lain, tidak ribut dengan tetangganya, tidak mendoakan yang jelek-jelek kepada anaknya. Kau mandi anaknya, arek nakal temenan tuh. Ya, apalagi ucapan seorang ibu, arek dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada sore hari ini saat kami atas nama seluruh Dewan Guru kepada Fitri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus takmir dan Darussalam dan ibu jamaah Darussalam begini kapok misalnya kalau ngajak acara memiliki malaikat kesehatan ini kita kantor apa betul? Mungkin bukan kapok untuk berdua sebagai sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Allah terima kasih.
mudah-mudahan bermanfaat. Punten menawi wonten kelakipun mengatur Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya jamaah langgar Darussalam ingkang sampun beto upah di panitia saged dipun tukaraken pendheraan jenengan. Iya, nggak mau bisa tanya lagi. Senam.
Iya, iya. Tapi Pak. Sepatunya yang pakai sepatu ada yang di sini ada di Oke Pak, sana. oke Pak. Oke Pak, siapa? Kalau di jalan nggak boleh rame loh. Kalau di jalan nggak boleh rame. Apa sepatu dah? Sebelah ya. Sepatu di sebelah. Ada yang di sebelah, ada yang di sana Cari ya. cari sana sampai situ ya. Pakai sepatu. Cari. Di jalan nggak boleh rame. Ya, yang pakai sepatu sana ya. Pakai sepatu cari sana ya. Jalan boleh rame-rame. Aina di mana? Sebagian masih foto bersama sisa-sisa lainnya. Wah, ambunya Terus yo. Terus aku yo. Katanya yo. Akhir yo.